pemirsa, sekarang saya sedang berada di pusat pembuatan gerabah untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatannya. Oke pemirsa, kita langsung saja. Oke Bu, selamat pagi. Kalau boleh tahu ini dengan bersama Ibu siapa? Oh, ya, kalau saya Mas Ali. Saya di sini ada menyiapkan beberapa pertanyaan. Mulai aja ya Bu ya. Ya. Sebagai pengrajin, sejak kapan Ibu menekuni pekerjaan ini? Sudah 40 sudah lama. Oh, sudah lama ya berarti. Apakah ini dari warisan keluarga atau dibangun Ibu sendiri? Dari warisan orang tua. Berarti Nenek moyang. udah turun temurun ya Bu Udah. ya. Ini udah generasi keberapa Bu? Sudah berapa ya? 7. Sudah lama. Ya. Dari umur berapa Ibu mulai? Mulai dari umur 14 tahun. Berarti saat itu Ibu masih sangat muda ya Bu? Masih kecil kan, banyak adik-adik saya jadi apa itu ngerewangi ibu saya itu, karena adik saya masih kecil-kecil. Oh, terus adik-adik Ibu juga semua bisa buat? Bisa, semua bisa. Bahan utamanya kan tanah liat. Biasanya Ibu mendapatkan tanah liat itu dari mana? Saya beli ada di situ tempat kantor elit itu. Kalau sekarang itu mahal. Kalau dulu tuh cuma cari, tapi kalau sekarang sudah tahu kalau ini apa itu kerajinan itu mahal sekarang, makanya kalau cari sudah nggak ada, harus beli. Sekarang belinya ya sudah mahal. Oh, jadi harganya yang mahal sekarang ya Bu? Sekarang mahal. Oh, berarti itu udah jauh di zaman Ibu dulu. Dulu cuma cari, tapi kalau sekarang kan lama kelamaan tanah liat itu bisa habis. Apa itu dicari tuh lama-lama jadi habis. Berarti bahan dasar yang dibutuhkan hanya tanah liat aja Bu? Sama pasir. Oh. Dicampur sama pasir, nanti giling tuh depan itu pasir. Berarti ada campuran-campuran lain ya Bu? Ya, pasir. Langkah awal pembuatan gerabah ini kayak gimana Bu? Ya, dulu itu apa itu? Ya, cuman pertama itu cuman buat pot. Lama-lama ada yang buat goti, ada yang buat meja. Sekarang ada apa itu model apa itu bikin, jadi semuanya serba bisa. Berarti sekarang udah mulai berkembang ya dari dulu yang masih kecil. Sekarang usaha ini udah gede, udah memproduksi banyak. Desa Wisata Kasongan merupakan pemukiman para pundi, buyung, atau gundi yang artinya orang yang membuat buyung, gendi, kuali, dan lainnya. Barang tersebut terbuat dari tembikar atau tanah liat. Tembikar yang paling sederhana dibentuk dengan hanya menggunakan tangan yang berciri dengan kasar dan bagian pecahannya dipenuhi oleh jejak-jejak tangan atau sidik jari. Selain dibuat dengan teknik tangan, tembikar yang lebih modern dibuat dengan tatap batu dan roda putar. Keahlian membuat gerabah ini diwariskan turun-temurun sehingga tak heran mayoritas penduduk desa Kasongan adalah pengrajin. Ini dari bawah, ini dasarannya. Ini pakai secang. Ini namanya. Ini langkah pertamanya Bu? Ini langkah pertamanya. Bawahannya ini pakai secang, dihaluskan gini, sudah halus. Nanti diukur pakai ukur ini. Caranya gini, gitu, gini. Nanti digarit gini caranya.
Udah kan jadi ambil tanah. Di tanah gini buat naik. Caranya gini. Jadi ditambah-tambah terus. Iya, ini tambah gini. Jadi pakai air itu Bu? Biar enggak kelet itu loh. Gini caranya. Tambah nanti ukurannya sampai sini tuh. Gini caranya. Nanti tambah ukurannya itu 35 ini senti. Harus sama. Karena lihat ini ada berbagai jenis atau ukurannya sama, ukurannya itu 35 kalau duduk itu. Jadi caranya diputar-putar kayak gitu? Iya, ini duduk kan nanti kok bisa halus. Ini caranya. Tambah lagi. Kalau belum sama, tambah lagi. Jadi ini bertahap ya Bu? Jadi ini dasarnya, ini bawahnya. Ini tambah nanti tak bisa tinggi. Alat-alat bantu Bu, nama alat-alat bantu itu biasa Ibu sebut apa Bu? Ya ada kerek, ada secang, ada dalim. Nanti saya terangkan nih caranya. Nanti kan kalau sudah ukurannya saya kerek, nanti diukur sudah jadi. Sedikit demi sedikit. Kalau itu ya yang dicari yang gini. Enggak citaan itu, kalau citaan semua orang bisa. Kalau ini kan nggak bisa. Ini yang Ibu buat ini apa Bu? Namanya duduk. Duduk. Ya, duduk. Itu sejenis tempat apa, Bu? duduk. Nah, buat duduk kalau di ruang tamu itu. Oh, kayak kursi gitu Bu? Kursi, tempat duduk, kursi. Kursi bisa, tempat duduk bisa. Di ruang. Ini terjamin kuatnya Bu? Iya, enggak pecah. Kalau nanti sudah dicat kayak itu manten itu sudah baik. Berarti kayak gitu ya Bu? Ini caranya. Biasanya ini biasa berapa jam ini buat bikin duduk ini Pak? 1 jam? Enggak lama, cuman berapa? Enggak 1 jam. Kalau meja ini yang paling enggak 1 jam, kan besar. Iya. Nah, ini nanti ya sudah jadi. Berapa menit sudah jadi. Ya, Ibu tahu buat beberapa jenis kerajinan seperti apa-apa Bu? Bisa. Sebutkan. Goci bisa, tempat lilin bisa, apa-apa saya bisa. Tapi kalau ada contohnya, ada pesanan, saya buatkan gini bisa. Berarti di sini bisa mesen juga ya sama Ibu? Bisa, saya bisa buat apa-apa. Dulu belum ngomong cucu itu ya saya menerima, tapi sekarang enggak, saya enggak ada baunya, cuman ngomong ini cuma nyambi kok. Layaknya warga lain di desanya, Ibu Sri Giantini telah menekuni pekerjaan ini sejak berusia 14 tahun. Yang mana pekerjaan ini diwariskan turun-temurun dari keluarganya yang telah berlangsung selama 40 tahun. Proses pembuatan gerabah ini bisa yang sampai udah jadi sempurna itu bisa memakan waktu berapa lama? Tergantung nanti cuaca.
Kalau cuacanya itu terang ya bisa 2 minggu bisa membakar. Kalau cuacanya hujan itu paling 1 bulan. Oh, Nanti berarti- kan basah, kering. Tapi kalau cuaca gini paling 2 minggu, 3 minggu sudah bisa membakar. oh, Itu caranya. berarti dijemur dulu ya? Bu, Iya, ya? dijemur. Masih jadi. Tapi kalau hujan terus ada berapa paling enggak 1 bulan belum bisa membakar, 2 bulan belum bisa membakar kalau hujan. Tapi kalau musim ini nggak hujan ya bisa paling 2 minggu 3 minggu sudah bisa membakar. Apa perbedaan pembuatan gerabah zaman dulu sama yang sekarang? Kalau sekarang itu sudah apa ya caranya? Kalau dulu itu kalau naruh tanah liat tuh pakai daun. Kalau sekarang kan sudah ada plastik itu loh. Jadinya biar nggak kering dibuat plastik. Kalau dulu pakai daun pisang itu. Perbedaannya cuma gitu. Kalau dulu kan apa itu tidak gampang kering. Kalau sekarang tuh gampang kering harus pakai. Berarti lebih awet lah. Yang zaman sekarang ini lebih awet. Ya, lebih awet. Kalau dulu tidak. Karena biasanya itu tanah cuma sedikit-sedikit. Kalau sekarang kan pakai guling itu jadinya besar, tumpukannya besar. Kalau dulu kan belum ada guling, cuma tidak pakai kaki, caranya gitu. Ada perbedaannya. Dulu sama sekarang ada perbedaan. Berarti perbedaannya itu dari Sekarang pakai mesin, mesin. dulu cuma pakai Manual ya? manual pakai kaki. Itu caranya. Di dalam pembuatan gerabah ibu menyelesaikan sampai selesai atau dibantu karyawan? Cuman saya sendiri sama suami saya. Oh iya. Berarti dari awal sampai akhir itu ibu. Cuman saya sendiri sama dibantu. Dulu kalau anak saya belum punya istri ya sama anak saya. Sekarang udah sama istri semua, jadi saya sendiri sama suami saya. Tergantung besar kecilnya. Kalau yang kecil ya bisa dapat 20. Kalau yang besar cuman 8 atau 7 gitu. Berarti tergantung Tergantung barangnya. barangnya. Oh, iya. Kalau kecil itu ya 20, kalau besar itu ya paling 7, 6, 8 sampai gitu. Itu Iya. sampai pagi, sampai sore paling enggak jam 4. Oh, berarti dari pagi sampai sore. Iya, dapat kalau mau dapat banyak. Paling berhintu tuh mau luhur atau mau makan. Oh, jadi jeda istirahatnya cuma kayak gitu, Bu? Iya, enggak istirahat kalau mau dapat banyak. Tapi kalau istirahat ya cuman paling enggak, kalau saya tuh kan cuma nyambi sama mamong cucu itu loh, paling dapat 4, 5 itu. Untuk membentuk tembikar dibutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam hingga tembikar tersebut terbentuk sempurna. Gerabah yang rusak atau retak akan diperbaiki dengan menambahkan tanah liat pada bagian yang rusak atau retak. Proses pengeringannya bisa sampai berapa hari? Ya paling enggak penjemurannya. Iya. Mau dibakar itu. Ya. Paling ya kalau mau dibakar ya 2 hari atau 3 hari. Nanti kalau sudah kering nanti dimasukkan itu Setelah dibakar itu apakah itu langsung dibakar nanti. habis dibakar udah jadi? Udah siap? jadi. Paling tidak bakarnya ya 5 jam 6 jam. Caranya sudah selesai. Terus apakah yang gerabah yang kecil sama yang besar itu sama proses pembakarannya sama-sama 6 jam? Iya sama. Oh, sama. Sama. Selama bertahun-tahun ibu menekuni pekerjaan ini, kesulitan
apa yang biasa ibu dapatkan? Kesulitannya cuman hujan itu. Hujan itu sulit. Mau bakar nggak bisa kering-kering, jadinya sulit. Cuman itu kesulitan. Iya, nggak ada apa-apa. Kendalanya cuman hujan. Kalau hujan mau dikirim kok hujan terus, nah itu kan susah. Nggak bisa kering-kering gitu. Cuman basah aja. Kan tiap kalau musim hujan itu kan hujan terus, mana mungkin nggak bisa kering gitu. Cuman itu kesulitannya. Tambahin kalau dalam pembakaran kalian bakal kesulitan apa? Enggak langsung. Di dalam pembakaran Bu, kesulitan apa yang biasa ibu dapatkan dalam proses Kalau pembakaran? bakarnya Iya. itu cuman kayunya, kalau kayunya basah itu ya lama. Tapi kalau kayunya kering ya gampang selesai. Cuman gitu. Terus kayunya ini didapatin dari mana? Dibeli atau? Beli satu kol itu 550. Kalau satu kol. Jadinya satu tobong ini satu kol paling enggak lebih, itu caranya. 550. Tuh satu kol itu anu Ya. sini lihat itu. Iya, Bu. Cuman itu. Ya, itu kalau sudah membakar kan sudah selesai. Cuman kendalanya itu saja. Ada banyak jenis gerabah yang dibuat, tergantung dari pesanan peminat. Harganya pun variatif, mulai dari 50.000 sampai ratusan ribu rupiah. Selamat pagi, Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Pak Sudin. Ya Pak, di sini desa Kasongan atau desa apa namanya? Kalau di sini itu namanya Desa Ngedok. Kalau desa di Kasongan itu sebelah timurnya. Sebelah timur. Ya, sebelah timur jalan itu namanya Desa Kasongan. Tapi kalau sebelah baratnya jalan itu, jalan kecil itu, kalau di sini namanya Desa Ngedok. Pedukuhannya di Kalipucang. Kalau di Kasongan itu pedukuhan Kajen. Nah, namanya Pak Dukuh, Pak Nasib. Kalau di sini namanya kurang tahu aku. Terus sudah berapa lama Bapak menekuni pekerjaan ini? Udah lama. Dari dulu itu, dari nenek-nenek sampai sekarang. Ya kira-kira kalau seumur saya itu paling enggak itu 65 lah saya umur saya. Terus siapa saja yang membantu proses pembakaran? Apa ada karyawan atau? Oh enggak ada. Itu cuma kalau di tempat saya itu cuma satu keluarga. Jadi anak, bapak, ibu sama keluarga semua. Jadi enggak ada karyawan. Kecuali kalau yang bikin itu dari keluarga itu karyawan. Tapi jauh dari sini, wong ini namanya cumanya numpang sama yang punya tanah. Yang di tempat saya itu sudah nggak ada tempat, sudah habis dibangun. Terus berapa lama dalam proses pembakaran ini berada? Kalau proses pembakarannya itu paling cepat itu 7 jam sampai bisa 8 jam. Berarti seringnya dimulai dari jam berapa? Wah, kalau mulainya itu nggak tentu. Kadang-kadang jam 12 itu sudah mulai, kadang-kadang sampai jam 3 baru dimulai. Berarti selesainya bisa sampai malam hari. Terus dalam satu kali pembakaran berapa gerabah yang bisa muat dalam sini? Itu tinggal barangnya besar kecilnya barang. Kalau yang kecil itu bisa muat 300. Tapi kalau besar-besar yang macam ini cuma 140 Kalau yang biji. ukuran meja itu bisa berapa? Yaitu
Kalau meja itu 24 set, namanya 40 apa? 24 set itu meja 24. Ini ya 104. Nah, pembakarannya ini kan tidak setiap hari kan? Enggak, Biasanya seminggu sekali atau berapa? kadang-kadang ya itu tinggal nanti pesanannya itu cepat atau lambat. Kalau lambat ya sampai bisa 2 minggu saya baru bakar. Kalau cepat pesanannya ya 1 minggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali, enggak tentu. Itu tergantung dari pesanan. Terus bahan bakar yang biasanya digunakan dalam proses pembakaran Ya cuma kayu sama jeram itu. atau mungkin lainnya ada lagi? Enggak ada apa. Kalau kayunya dibeli atau dari ngambil sendiri dari Itu beli dia sudah diantar sama yang jual. yang jual? Dalam satu pembakaran bisa menghabis berapa kali hari? Ya paling enggak minim 1 kol sampai bisa 1 kol lebih sedikit. Terus kendala apa saja saat proses pembakaran? Ya itu kalau bahannya itu kering itu enggak ada kendalanya, tapi kalau masih basah kurang kering itu kendalanya cuma rusak. Rusak. Terus kalau misalnya bahan bakarnya basah, apa mempengaruhi cepat lambatnya proses? Ya tentu kalau bahannya pembakaran itu masih kurang kering itu ya bisa menghabiskan 1,5 kol. Itu kan lebih lama. Kalau selama 65 tahun ini, apa kendala yang lebih sering pembakaran? Ya kalau dulu itu kan sini belum sama sekarang. Kalau dulu kan masih belum pakai tungku, masih di halaman, jadi lebih banyak menghabiskan itu bahan. Itu kalau dulu, tapi sekarang kan sudah buat tungku jadi lebih ringan lagi. Lebih mudah. Proses pembakarannya kenapa apinya tidak di dalam tungku? Kenapa hanya sekedar di asap? Nah, itu kendalanya kalau kayu itu dimasukkan, itu kebanyakan namanya ketua. Iya, itu bisa gosong-gosong gitu lah. Nanti berpengaruh di saat Nah, ya sebagusnya cuma di asap. asap aja. Nanti kalau udah lama, paling enggak 4 jam atau 5 jam itu baru dipenui kayu di depan tungku itu. Nanti sesudah itu ditutup sama jerami di atasnya, itu ya nanti kalau kira-kira kurang bagus itu masih di dalamnya dikasih kayu. Kalau misalnya gerabah yang dibakar lebih dari 6 jam atau 7 jam, apa berpengaruh di kualitas gerabah? Ya kurang baik. Kalau dikurangi, Kalau dilebihi itu juga kurang baik. berarti Ya. harus memangkas 6 sampai 7 jam. Iya, 7 jam sampai 8. Setelah dijemur, gerabah tersebut dibakar ke dalam tungku khusus yang besar. Proses pembakarannya pun cukup lama, membutuhkan waktu 5-6 jam, bahkan 10 jam. Dalam sekali pembakaran, bisa 200-300 butir gerabah yang muat dalam tungku, tergantung ukuran dari besar kecilnya gerabah. Baik pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan hingga pembakarannya. Sekian dari saya, sampai jumpa.